Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik? Hari ini akan saya terangkan tentang bab terakhir ya di pelajaran kita kali ini kelas 8, yaitu pengolahan bahan setengah jadi dan hasil samping dari serealia, kacang-kacangan dan umbi. Pertama kita membahas pengolahan bahan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan dan umbi menjadi makanan khas wilayah setempat. Nah, ini bagian pembelajarannya. Ya, dapat dilihat dari pengertian, jenis karakteristik, teknik pengolahan, tahapan pengolahan, proses sampai ke evaluasi ya. Lanjut, pembukaan. Bahwa manusia sangat membutuhkan banyak zat gizi untuk kebutuhan tubuhnya setiap hari. Zat gizi tersebut digunakan oleh tubuh untuk sumber tenaga dalam melakukan aktivitas harian, untuk membangun sel-sel tubuh yang mengalami kerusakan, untuk metabolisme tubuh, dan sebagainya. Berbagai kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi dari satu macam makanan saja, sehingga manusia harus makan beberapa bahan makanan dalam satu harinya. Pengertian pengolahan bahan pangan. Pengolahan bahan pangan adalah suatu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan makanan siap dikonsumsi atau menjadi bahan setengah jadi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan. Untuk olahan bahan pangan setengah jadi sering disebut juga sebagai produk pangan primer. Adalah mengolah bahan baku pangan dengan proses pengawetan, baik pengawetan secara kimia, fisika, ataupun mikrobiologi, menjadi aneka ragam olahan pangan setengah jadi yang selanjutnya digunakan sebagai bahan baku pangan. Bahan pangan setengah jadi memiliki nilai ekonomi lebih tinggi karena dapat memiliki umur simpan yang lebih panjang dan dapat diolah secara cepat sesuai kebutuhan. Ini contohnya ya, ada padi, barley, rie, jagung, gandum, sorghum, dan oat. Nah, ini contoh kacang-kacangan. Ada kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, kacang Arab, lentil, kacang polong, kacang hitam, dan lain sebagainya. Ini contoh umbi. Ubi kayu, ubi jalar, tales, gadung, garut, gembili, dan lain sebagainya. Contoh olahan bahan pangan setengah jadi ya, ada bakso, dendeng cumi, terasi udang, tepung rumput laut, telur asin, dendeng daging, dan lain sebagainya. Kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa pengertian pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia dan umbi menjadi makanan khas daerah setempat adalah mengolah produk pangan primer, baik yang diproduksi oleh rumah tangga, industri kecil, ataupun industri pengolahan pangan dengan teknologi tinggi menjadi makanan dengan karakteristik budaya setempat. Jenisnya ada 3, yaitu olahan pangan setengah jadi dengan bentuk pipih tebal atau tipis, olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran besar, dan olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran halus. Sebenarnya tanaman pangan memiliki makna yang luas, yaitu tanaman yang digunakan untuk kebutuhan yang sangat mendasar atau pokok pada manusia, untuk memenuhi ketercukupan nutrisi tubuh manusia terhadap karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang bermanfaat untuk keberlangsungan dan kesehatan hidup manusia. Olahan pangan setengah jadi dengan bentuk pipih tebal atau tipis, ya, yang dari serealia berupa kerupuk gendar, rengginang, emping jagung, kerupuk bawang, bihun, dan mie. Sedangkan dari umbi antara lain kerupuk tete, kerupuk singkong, sawet atau gaplek ubi jalar, gaplek ubi kayu, dan kentang beku. Nah, ini contoh gambarnya, ilustrasinya. Olahan pangan setengah jadi dengan bentuk pipih tebal atau tipis, ya, seperti kerupuk, keripik, dan kentang beku. Biasanya jika diolah menjadi makanan khas Indonesia digunakan teknik menggoreng dengan menggunakan minyak. Namun untuk bentuk sawet, gaplek, ubi jalar maupun ubi kayu singkong diolah dengan berbagai teknik, bisa dikukus, direbus maupun digoreng. Olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran besar. Dari bahan serealia ada beras atau beras instan, beras jagung, jagung pipil kering dan beku, aneka butiran oat, aneka pasta,
beras atau biji sorghum. Dari bahan kacang-kacangan adalah kacang hijau, kacang tanah, dan kacang kedelai. Dan dari bahan umbi, tiwul instan, dan beras singkong. Teknik mengukus atau merebus dapat diaplikasikan pada bahan tadi. Beras, beras instan, beras jagung, aneka pasta, aneka butiran oat, beras atau biji sorghum, dan sebagainya. Untuk jagung pipil kering dapat diolah dengan cara dipanaskan. Sedangkan jagung pipil beku dapat diolah dengan cara direbus maupun digoreng. Bahan kacang-kacangan dapat diolah dengan cara direbus, digoreng, atau dipanaskan dengan oven. Nah, berikut ini adalah contoh dari olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran besar dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran halus, ya. Dari serealia yaitu tepung beras, tepung jagung, maizena, tepung terigu, dan tepung sorghum. Dari umbi, tepung ubi jalar, tepung tapioka, tepung talas, dan tepung ketan. Adapun teknik yang digunakan beraneka ragam. Produk yang dihasilkan seperti jenang, lepet, bolu, donat, brownies, bakpia, dan lain-lain. Nah, ini contohnya ya, ada kue ade, ada udang goreng tepung, cai kering, dan bakpia. Teknik pengolahan ini ada dua, sebenarnya masih ada banyak, cuma ini yang kita bahas ada dua. Teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat, dan teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking. Oke. Teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat, kalian juga bisa baca di LKS atau buku pengantarnya ya. Mengolah makanan dengan bantuan cairan. Cairan tersebut dapat berupa kaldu, stok, air, susu, santan, dan lain sebagainya. Teknik ini memiliki berbagai cara, diantaranya adalah sebagai berikut. Teknik boiling ya. Boiling adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Untuk melakukan teknik boiling, ada syarat tertentu yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut. Cairan harus mendidih. Alat perebus disesuaikan dengan cairan dan jumlah bahan makanan yang akan diolah. Alat perebus harus ditutup agar menghemat energi. Buih yang ada di atas permukaan harus dibuang untuk mencegah bersatunya kembali dengan cairan, sehingga mempengaruhi mutu makanan. Teknik boiling dapat dilakukan pada beberapa bahan makanan seperti daging segar, daging awet, telur, pasta, sayuran, dan tulang. Yang kedua, teknik poaching. Selain teknik boiling, dikenal juga teknik poaching dalam pengolahan makanan. Poaching adalah merebus bahan makanan di bawah titik didih dalam menggunakan cairan yang terbatas jumlahnya. Proses poaching berlangsung sedikit lama dan suhu dalam air berkisar antara 83 derajat Celcius sampai 95 derajat Celcius. Untuk melakukan poaching perlu memperhatikan syarat sebagai berikut. Suhu poaching di bawah titik didih berkisar 83 derajat Celcius sampai 95 derajat Celcius. Cairan yang digunakan sesuai dengan banyaknya bahan makanan. Makanan harus tertutup dari cairan. Peralatan untuk poaching harus bersih dan tidak luntur. Nah, biasanya yang menggunakan teknik dasar pengolahan poaching adalah seperti daging, unggas, otak atau pankreas binatang, ikan, buah-buahan, dan sayur. Ketiga, teknik braising. Teknik braising adalah teknik merebus bahan makanan dengan cairan sedikit, kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus dalam panci penutup dan api kecil secara perlahan-lahan. Ya. Teknik-teknik itu harus memperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, teknik merebus dalam cairan yang sedikit. Bahan yang diolah harus dipotong rapi dan sama besarnya. Dalam pengolahan daging-daging, caranya memasukkan daging dalam braising pan, lalu siram dengan kaldu secukupnya, jangan sampai terendam seluruhnya. Jika menggunakan saucepan, caranya cairkan mentega dalam saucepan, lalu masukkan daging dan bolak-balik hingga warnanya kecoklatan. Untuk sayuran, aduk sambil dibolak-balik. Jika proses pengolahan dalam oven, braising pan ditutup rapat dan masukkan dalam oven. Apabila diolah di atas kompor perapian, posisi braising pan tertutup. Ya, teknik ini cocok menggunakan daging bagian paha.
Daging disate dengan mentega hingga warnanya kecoklatan. Cairan pada proses braising dipakai untuk saus pada saat menghidangkan. Selama proses braising berlangsung, boleh ditambah cairan bila telah berkurang. Keempat, teknik stewing, menggulai, adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dengan api sedang. Pada proses stewing ini, cairan yang dipakai yaitu susu, santan, dan kaldu. Cairan dapat dikentalkan sebelum atau selama proses stewing berlangsung. Dalam pemberian garam, sebaiknya dimasukkan pada akhir stewing karena dalam daging dan sayur sudah terkandung garam. Oke, terakhir, steaming adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Teknik ini bisa dikenal dengan bahasa mengukus. Bahan makanan diletakkan pada steamer atau pengukus, kemudian uap air akan mengalir ke sekeliling bahan makanan yang sedang dikukus. Untuk melakukan teknik ini perlu memperhatikan beberapa syarat. Pertama, alat pengukus harus dipanaskan terlebih dahulu di atas air hingga mendidih dan mengeluarkan uap. Kedua, kapasitas alat pengukus harus disesuaikan dengan jumlah bahan yang dikukus. Ketiga, makanan harus dibungkus apabila tidak membutuhkan sentuhan uap air langsung. Keempat, air untuk mengukus harus mencukupi. Jika air kukusan habis, makanan yang dikukus akan beraroma hangus. Untuk hasil yang baik, waktu pengukusan harus tepat. Teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking adalah mengolah makanan tanpa bantuan cairan. Ya, misalnya deep frying, shallow frying, roasting, baking, dan grilling. Ya, saya terangkan satu-satu. Deep frying adalah mengolah makanan dengan menggoreng menggunakan minyak dalam jumlah banyak. Pada teknik ini yang digoreng betul-betul tenggelam dalam minyak dan memperoleh hasil yang crispy atau kering. Shallow frying adalah proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit. Untuk melakukan teknik ini perlu memperhatikan beberapa syarat. Pertama, dalam menggoreng menggunakan minyak goreng berbentuk cairan yaitu minyak kelapa, minyak salad, minyak jagung, atau minyak zaitun. Kedua, selama proses menggoreng menggunakan minyak yang sedikit. Ketiga, saat menggoreng pastikan minyak telah panas sesuai suhu yang diinginkan. Keempat, proses menggoreng dilakukan dengan cepat. Terdapat dua cara dalam pengolahan shallow frying, yaitu cara pan frying dan sauteing. Pan frying merupakan cara menggoreng dengan minyak sedikit dan mempergunakan frying pan. Makanan yang dimasak dengan cara ini antara lain telur mata sapi, daging, omelet, scrambled egg, serta unggas yang lunak dan dipotong tipis. Sauteing adalah mengolah bahan makanan dengan menggunakan sedikit minyak sambil diaduk dan dilakukan secara cepat. Teknik ini sering dilakukan pada masakan Tiongkok dan dipakai sebagai teknik penyelesaian pada sayuran kontinental. Pada pengolahan sayuran Indonesia disebut oseng-oseng atau tumisan. Bahan makanan yang dimasak dengan cara ini antara lain onion chop, bawang bombay cincang, daging, sayuran, dan bumbu. Roasting adalah teknik mengolah bahan makanan dengan cara memanggang bahan makanan dalam bentuk besar di dalam oven. Roasting bentuknya seperti oven. Sumber panasnya berasal dari kayu bakar, arang, gas listrik, atau microwave oven. Waktu memanggang, sumber panas berasal dari seluruh arah oven. Selama proses memanggang berjalan, harus disiram lemak berulang-ulang untuk memelihara kelembutan daging dan unggas tersebut. Untuk melakukan teknik ini perlu memperhatikan beberapa syarat, yaitu A. Saat pengolahan harus dibolak-balik agar matangnya merata. B. Daging jenis lain jangan sering dibolak-balik untuk mencegah pengerutan. C. Jika saat memanggang makanan menjadi kering, perlu dibasahi permukaannya dengan lemak atau cairan lemak yang keluar dari makanan tersebut. D. Daging ditusuk dengan alat pengukur tingkat kematangan daging untuk mengetahui tingkat kematangan daging. Selanjutnya, baking adalah pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah. Dalam teknik baking ini, ada yang menggunakan loyang yang berisi air di dalam oven.
yaitu bahan makanan diletakkan dalam loyang. Contoh puding karamel, hot pudding Frankfurt. Terakhir, grilling adalah teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau griddle atau di atas pan dadar teflon yang diletakkan di atas perapian. Suhu yang dibutuhkan untuk grill sekitar 292 derajat Celcius, sangat panas sekali. Grill juga dapat dilakukan di atas bara langsung dengan jeruji panggang atau alat bantu lainnya. Dalam teknik ini perlu diberikan sedikit minyak baik pada makanan yang akan diolah maupun pada alat yang digunakan. Ya, yang bahan makanan yang dapat digunakan yaitu daging, daging cincang, ikan, dan ayam. Tahapan pengolahan dan contohnya. Mengolah bahan pangan bergantung pada tujuan, metode, kebutuhan, dan kegunaan yang kita inginkan. Dalam pengolahan bahan pangan, kita perlu membiasakan dengan merencanakan atau merancang proses pembuatan agar memiliki nilai kebermanfaatan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomi dan kebutuhan. Tahapan atau proses pengolahan dalam membuat suatu olahan pangan agar dapat dihasilkan produk pengolahan yang sesuai dengan kegunaan, enak dalam rasa, tepat dalam pengolahan, memiliki nilai estetis dalam penyajian maupun kemasan, dan aman bagi kehidupan manusia. Contoh, ini saya contohkan seperti mie Aceh. Bahan-bahan, bumbu, cara membuat, cara penyajiannya dapat dilihat di buku. Yang kedua, onde-onde ubi Bugis. Bahan-bahan, bumbu, cara membuat, cara penyajian juga dapat dilihat di buku dan lain sebagainya. Silahkan kalian cari contohnya sebagai tugas selain yang ada di buku ya. Jadi kalian misal contoh membuat masakan apa, nanti lihat bahannya apa, bumbunya apa, cara pembuatannya apa, cara penyajiannya apa, dikirim ke WA saya atau email saya. Penyajian dan pengemasan. Setelah semua jadi, penyajian dan pengemasan akan menjadi daya tarik konsumen untuk membelinya dan memakannya. Oleh karena itu, jenis, bentuk, warna, dan dekorasi kemasan perlu diperhatikan agar dapat memberikan tampilan unik, menarik, dan berkarakter pada penyajian dan kemasan produknya. Seperti kombinasi warna, bentuk, tekstur, dan kekentalan, rasa dan suhu, alat saji makanan, hiasan, atau gemis penyajian. Oke, terima kasih. Bersambung untuk pembahasan selanjutnya, yaitu yang B. Tetap belajar di rumah, jaga kesehatan, dan banyak beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.